Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Estrada, NIM 80 2018 0305, dari kelas 02 PT5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Git. Git adalah salah satu sistem pengontrol versi pada proyek perangkat lunak yang disebutkan oleh Linus Torvalds. Pengontrol versi yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Git dikenal juga dengan Distributed Revision Control atau VGS terdistribusi. Artinya, penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Semua orang yang terlibat dalam perkodean proyek akan menyimpan database Git, sehingga akan memudahkan dalam memulai proyek baik online maupun offline. Apa sih yang dilakukan oleh Git sebenarnya? Git sebenarnya akan memantau semua perubahan yang terjadi pada file, lalu menyimpannya ke dalam database. Apa sih perbedaannya dengan Git ataupun tidak menggunakan Git? Jadi perubahan kita menggunakan Git itu, saat kita ingin menyimpan semua perubahan pada file, biasanya kita membuat file baru dengan mengklik Save As, lalu file akan menumpuk dalam direktori proyek seperti pada ilustrasi di atas. Seperti ini. Tapi setelah menggunakan Git, hanya akan ada satu file dalam proyek dan perubahannya disimpan dalam database. Git hanya akan menyimpan delta perubahannya saja. Dia tidak akan menyimpan seluruh isi file yang akan memakan banyak memori. Git kemungkinan kita kembali ke versi revisi yang kita inginkan. Ini bagi mahasiswa berguna untuk file-file skripsi, kuliah, ataupun proyek-proyek KP dan lainnya. Di sini saya sudah melakukan ilustrasi menggunakan Git. Ini penjelasan Git menurut saya. Jadi di awal itu saya membuka folder dokumen, di mana nantinya folder dokumen itu saya membuat dalam folder itu ada folder aplikasi skripsi sebagai contohnya ya. Di sini saya menggunakan kode git init aplikasi skripsi untuk membuat gitnya nanti di aplikasi skripsi. Sebelumnya kita itu harus menginstal Git tergantung spesifikasi laptop kita masing-masing ataupun komputer teman-teman. Setelah itu kita membuka folder dokumen. Setelah membuat git init aplikasi skripsi, dia akan otomatis membuat folder aplikasi skripsi. Di sini saya membuka folder aplikasi skripsi, dan di sini saya mengecek isi aplikasi, isi folder aplikasi skripsi, dan isinya masih 0. Di sini saya mengecek status karena ini tadi kan ini masih 0 kan, masih kosong. Lalu saya membuat file di sini. Filenya bernama belajar.php. Ini bebas bisa menggunakan PHP ataupun Notes. Lalu di sini saya membuka git status untuk mengecek git add itu, ini nama filenya ya. Tapi pas saya coba-coba tadi, saya ada beberapa kali menemukan problem saya. Sampai akhirnya saya berhasil membuat file belajar ini. Setelah kita membuat itu, kita harus membuat git add belajar.php. Setelah file itu ada, kita cek dengan melakukan komen git status. Di sini filenya ada. Harusnya setelah kita membuat ini, ketika ingin kita menyimpan, kita tuh harus membuat commit. Saya mencoba membuat commit pertama kan. Tapi setelah saya mengalaminya, saya di sini mendapatkan problem. Author identity you know. Jadi itu identitas kita belum tahu dikarenakan kita belum
mendaftar. Jadi kita itu selanjutnya kita harus mendaftar di Git ini. Caranya, ini kan codingnya udah dikasih tahu nih sama pihak Gitnya. Langsung aja, langsung daftar. Yep. Setelah kita berhasil mendaftar, kita akan membuat tadinya tuh di sini kan, ini file. Terus kita mengubah filenya, terus tercatat di sini ya, dimodifikasi. Git add ini berfungsi untuk semuanya. Kalau kita menambahkan PHP di belakangnya, itu bakal tersimpan file-file yang hanya berbentuk PHP saja. Ini ada revisi, artinya saya sudah melakukan revisi, ada modifikasi di sana. Ini saya sudah mendaftar. Ini setelah saya berhasil mendaftar, saya membuka git log. Di sini ada git commit saya yang pertama tercatat di sini, jam dan waktunya. Terus yang modifikasi saya ubah lagi, modifikasi buat nyoba lagi, berhasil. Udah selesai. Sekian tutorial saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.